Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsanul Alfiansyah dari kelompok 10 Teknik Keandalan kelas B bersama rekan saya. Ya, Hidayat Nur Rahman dari kelompok 10 juga, kelas B. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan analisis keandalan repressured fan untuk tugas teknik keandalan kelas B. Next. Oke, pendahuluan. Repressured fan adalah jenis kipas atau blower industri yang digunakan untuk meningkatkan tekanan udara dalam suatu sistem ventilasi, saluran udara, atau ruang tertutup. Fungsinya bukan hanya untuk mengalirkan udara, tetapi juga untuk meningkatkan tekanan statis agar udara bisa bergerak ke area dengan hambatan atau kehilangan tekanan yang sangat tinggi. Secara sederhana, repressured fan bekerja untuk menyuntikkan ulang tekanan udara di sepanjang sistem agar distribusi udara tetap stabil dan efisien. Biasanya, kipas ini ditempatkan setelah beberapa segmen saluran udara panjang atau di titik-titik di mana tekanan udara mulai menurun akibat gesekan atau kebocoran. Berdasarkan dokumen teknis yang digunakan sebagai acuan, repressured fan pada sistem ini memiliki kapasitas aliran udara sebesar 29.000 meter kubik per jam dengan tekanan statis 7.000 Pascal dan beroperasi pada suhu tinggi mencapai 260 derajat. Kipas ini menggunakan tipe impeller sentrifugal dengan kecepatan putar 2970 rpm serta didukung oleh motor berkekuatan 160 kW untuk memenuhi kebutuhan daya sebesar 78,1 kW pada kondisi operasi. Desain fan dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti inlet damper, split casing, dan vibration isolator atau AV mounts untuk menunjang performa dan stabilitas operasional. Selain itu, fan ini juga dirancang dengan sistem bearing dan kopling khusus yang mampu menahan beban aksial serta getaran yang timbul selama proses berlangsung. Selanjutnya adalah penjelasan tentang time to failure atau TTF dan time to repair atau TTR. Time to failure adalah waktu operasi dari kondisi awal hingga terjadinya suatu kegagalan. Parameter ini mencerminkan ketahanan suatu komponen dalam menghadapi beban kerja tertentu. Nilai TTF biasanya diperoleh dari data historis perawatan dan digunakan untuk memperkirakan interval waktu antar kegagalan. Distribusi data TTF seringkali mengikuti pola tertentu seperti distribusi eksponensial, log normal, normal, atau Weibull. Lalu selanjutnya adalah time to repair. Time to repair merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki suatu komponen setelah terjadi kegagalan hingga sistem kembali berfungsi normal. Nilai TTR digunakan untuk menilai kemampuan sistem pemeliharaan dalam mengatasi kerusakan. Semakin kecil nilai TTR, semakin cepat sistem dapat dipulihkan ke kondisi operasional. Lalu yang selanjutnya adalah probability density function atau PDF. PDF atau fungsi kerapatan probabilitas adalah fungsi yang menggambarkan peluang relatif dari suatu variabel acak kontinu untuk berada pada nilai tertentu. Lalu laju kegagalan atau value rate adalah tingkat atau frekuensi rata-rata terjadinya kegagalan suatu komponen per satu waktu. Lalu keandalan atau reliability adalah kemungkinan suatu komponen atau sistem tetap berfungsi dengan baik selama periode waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terkait hasil dan pembahasan yang didapatkan dari perhitungan yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel berikut, dapat didapatkan informasi berupa yang pertama yaitu Weibull sensitif terhadap cacat awal, kesalahan pemasangan, atau ketegangan sabuk yang tidak sesuai. Data pada bearing menandakan phase wear out, di mana kegagalan meningkat seiring umur. Kegagalan ini umumnya karena keausan mekanik, pelumas tidak cukup, atau misalignment. Lalu yang ketiga, pada kopling, nilai beta sedikit lebih tinggi dari bearing, artinya kerusakan lebih cepat meningkat setelah melewati umur pakai tertentu.
Untuk motor, bisa diindikasikan penurunan performa dan meningkatnya peluang kerusakan setelah jangka waktu operasi tertentu, misalnya karena suhu, gesekan, atau keausan komponen internal. Berikut adalah graf plottingan dari PDF, fungsi reliabilitas, failure rate, dan fungsi CTF-nya seperti berikut. Pada V-belt terlihat reliability-nya menurun dengan cepat. Pada motor reliability-nya lebih agak lambat untuk menurunnya. Lalu pada kopling reliability-nya agak lebih cepat daripada motor tadi, tapi masih lebih lambat daripada yang V-belt. Lalu pada bearing agak mirip dengan yang motor tadi. Oke, lalu nah ini buat reliabilitas jika komponen dan sistem seri. Bisa dilihat seperti berikut. Nah, lalu kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, kopling dan motor memiliki reliability yang cepat turun, yang berarti keduanya masuk fase wear out sehingga kemungkinan gagal meningkat seiring waktu. Lalu kesimpulan kedua yaitu bearing punya reliability terbaik di awal sampai menengah, yang artinya paling tahan lama dibanding komponen lain. Lalu V-belt menunjukkan beta kurang dari 0,614, yang berarti perilaku infant mortality atau early failure, yaitu kerusakan relatif sering terjadi pada masa awal pakai lalu menurun dengan cepat. Lalu yang kesimpulannya terakhir, karena sistem disusun secara seri, reliability system sangat dipengaruhi oleh komponen yang paling cepat gagal. Hasilnya, reliability system turun sangat cepat dan menjadi sangat kecil setelah beberapa puluh jam operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada banyak kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.